Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Video hari ini fokus pada tanaman jeruk purut. Saya punya beberapa tanaman jeruk purut yang ditanam dari biji. Karena kemarin itu saya lihat ada salah satu pohon jeruk purut anakan, daunnya sudah ada kena hama, yaitu seperti hama kutu putih di tangkainya dan di daun-daunnya ada. Jadi hari ini saya membersihkan, kemudian akan disemprot dengan pestisida nabati dari bahan-bahan alami yang saya buat sendiri. Sudah kelihatan ada di salah satu pot itu, jelas banget di balik daun, di tangkai-tangkainya itu ada kumpulan dari hama-hama ini. Kelihatan banget sudah memutih. Lanjut periksa lagi di balik-balik daun-daun tanaman yang lain juga. Selain ada kutu putih, juga ada beberapa yang tanamannya daunnya itu sudah bolong-bolong. Itu biasanya dimakan sama belalang atau ulat. Yang saya lakukan pertama itu daun-daun yang rusak, yang robek, ataupun yang menggulung atau yang keriput, saya buang aja sekalian supaya nanti bisa tumbuh daun-daun baru yang lebih cantik. Daun jeruk purut ini memang sangat disukai sama hama, makanya kita harus ekstra melihatnya, merawatnya. Sebaiknya tanaman jeruk purut ini kita tempatkan di daerah yang biasa kita sering lewati, sering kelihatan, supaya kita nggak lupa, supaya bisa diperiksa secara teratur setiap hari kalau ke kebun. Pencegahan lebih baik seawal mungkin daripada nanti tanaman jeruk purutnya daunnya ini pada habis dimakan sama hama-hama. Selesai pruning, saya lanjutkan perawatannya secara manual, membersihkan kutu putihnya dari tempat-tempat yang terkena, memakai cotton bud yang saya basahi dengan air, dia biar benar-benar sudah nggak ada lagi menempel pada batang atau daun-daun jeruk. Karena ini dia, kutu-kutu ini cukup kuat, dia mencengkram tempat yang dia hinggapi. Pembersihan secara manual ini saya lakukan pelan-pelan supaya jangan sampai merusak tanamannya, jangan sampai daun-daunnya robek atau patah. Dan ini karena saya lihat daunnya juga menggulung, sudah kelihatan udah tua, saya buang aja. Satu persatu semua tanaman saya perhatikan, dan kemudian ini pindah ke tanaman yang lain di pot yang lain. Alhamdulillah tanaman yang lain itu nggak terlalu banyak kutu putihnya, jadi saya nggak terlalu memakan waktu banyak membersihkannya. Selesai proses pembersihan secara manual,
Saya lanjutkan dengan perawatan penyemprotan. Saya memakai bahan rendaman air kulit bawang dan juga getah atau cairan dari tanaman lidah buaya yang fungsinya agar cairan semprotan ini menempel pada daun-daun cukup lama sehingga kutu-kutu putihnya itu nggak bisa menempel karena licin. Penyemprotan saya lakukan pada semua sisi, baik dari bagian penampang atas daun dan juga dari bagian penampang bawah daun. Kebagian semua tanaman jeruk purut, meskipun tidak ada kutu putihnya, ini dilakukan sebagai pencegahan. Ini awalnya kutu putih ini berasal dari yang saya lihat kemarin ada di pohon pepaya dan pohon jamblang. Pohon pepayanya udah saya tebang karena udah banyak sekali. Saya lanjutkan penyemprotan pada tanaman lain yang memang juga sering dihinggapi sama hama seperti kale curly, juga ada tomat, cabai, dan tanaman-tanaman yang kecil-kecil yang masih dalam proses pertumbuhan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan berkebunku di kebun mini sepanjang pagi ini. Semoga apa yang saya tampilkan kegiatanku di kebun bisa ada manfaatnya, ada yang bisa dipetik dari sini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.